Seorang pemuda memasuki area makan ditemani robot pintarnya. Pemuda menyentuh batu artefak pintu rahasia terbuka. Pemuda sangat senang. Robot segera masuk ke dalam makan untuk menghisap debu dan kotoran yang beracun. Robot mengeluarkan api. Nyalakan lilin. Pemuda masuk setelah kondisi ruangan aman dan terang. Pemuda mulai mencari keberadaan harta karun. Pemuda mulai menyuruh robot untuk mencari tempat harta karun. Si robot malah bersikap manja, minta untuk digendong. Si robot mulai memberikan arah yang tertuju pada sebuah peti. Pemuda meletakkan robot berjalan mendekati peti. Dia melihat kode rahasia pada peti tersebut. Pemuda segera menyuruh robot memecahkan kunci rahasia pada peti. Sementara di tempat lain, paman pemuda yang pamit pada temannya setelah pesta. Paman ini sedang diawasi oleh 2 orang prajurit karena dianggap sikapnya mencurigakan. Si robot berhasil membuka kunci. Pemuda langsung membuka peti harta karun. Setelah dibuka, dia menemukan hal yang tak terduga. Saat itu juga paman masuk berteriak. Pemuda kaget melemparkan temuan dalam peti yang ternyata hanya sebuah tengkorak. Pemuda kabur lewat pintu belakang. Akan tetapi saat ia menengok ke atas, 2 orang prajurit menghunus pedang dan menangkap pemuda karena dituduh pencuri batu giok. Di makam kuno, pemuda berteriak bahwa dia hanya ingin menyelidiki kasus pencurian batu giok. Persidangan pemuda ini, atau bernama Yuan Feng, berlangsung sengit antara pengacara dan jaksa saling beradu argumen. Akhirnya sang hakim marah dan hanya dia yang memutuskan atas hukuman kepada tuan muda Yuan Feng. Hakim mengingat-ingat pasal kasus pencurian. Paman mengingatkan Yuan Feng akan hukuman berat baginya hingga berteriak. Hakim langsung tersadar. Hakim menjatuhkan vonis mati setelah dikurung selama 3 hari pada Yuan Feng. Yuan Feng menjalani hukumannya di penjara. Dia menunggu waktu gelap agar bisa secepatnya melarikan diri dengan bermodal sebuah paket yang berisi dinamit. Yuan Feng yakin akan keluar, tetapi setelah paket meledak terjadilah kebakaran hingga dia berteriak meminta tolong. Setelah sekian lama meminta tolong, akhirnya seorang prajurit wanita yang sedang berpatroli melihatnya dan mendekatinya. "Kamu kenapa berteriak? Sebentar lagi kamu juga akan dihukum mati," kata prajurit wanita sembari pergi meninggalkan Yuan Feng. Yuan Feng semakin panik karena api yang membesar. Tak lama kemudian prajurit wanita kembali datang membawa mantel anti api. Dia membuka pintu san dan menyuruh Yuan Feng keluar, namun Yuan Feng malah mendorong wanita dan menguncinya. Dia berkata, "Kamu di dalam sebentar, biarkan aku lari, nanti aku akan carikan penyelamat untukmu." Api yang semakin membesar. Prajurit wanita berteriak meminta tolong. Tak lama turun dari atap, sang pemuda bertopeng berlari menghunus pedang langsung tebas rantai pintu sel penjara dan selamatkan wanita. Wanita ini sangat senang. Dia berputar-putar dengan pemuda hingga berucap, "Pemuda tampan, siapa kamu?" "Aku adalah Xiaomi, sang superhero," kemudian bergegas pergi. Di sisi lain, Yuan Feng yang berlari dikejar-kejar para prajurit kebingungan mencari tempat yang aman hingga akhirnya masuk ke dalam makam angker. "Jangan masuk tempat ini, tempat yang terlarang dan keramat. Biarkan Yuan Feng kehilangan nyawa di dalam." Yuan Feng segera berdiri. Setelah terjatuh, dia ketakutan. Petir menyambar-nyambar, malam berubah menyeramkan. Dia bingung mau kemana hingga akhirnya ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah dalam ruangan, Yuan Feng berteriak, "Hai, adakah orang di sini? Aku di sini hanya untuk mencari tempat aman." Tiba-tiba lampu menyala, bayangan melintas, membuat dia ketakutan. Dia pun mulai mencari tempat aman. Tumbuhan menjalar semakin cepat ingin menjerat Yuan Feng. Tak lama dia berhasil masuk ke kamar dengan bersusah payah membuka kuncinya. Setelah masuk ke dalam, pintu langsung dikunci. Tiba-tiba cahaya melindungi pintu. Yang anehnya, tumbuhan yang mengejarnya tak bisa masuk. Lilin menyala, ruangan menjadi terang. Yuan Feng terkejut dan semakin takut. Dia mulai melihat-lihat dan menemukan sebuah batu yang bertuliskan Dewa Abadi. Yuan Feng kemudian membersihkannya dan berucap, "Aku hanya ingin menginap, kamu sudah aku bantu dengan membersihkan batu nisanmu. Jangan kau ganggu aku ya dewa." Tulisan pada batu yang hilang saat dibersihkan Yuan Feng. Batu tersebut tiba-tiba marah dan menjerit-jerit. Yuan Feng pun bingung dan berusaha menulisnya kembali dengan tinta darah dari jarinya hingga menjadi tulisan segel abadi. Yuan Feng terkejut melihat batu nisan muncul sebuah tulisan. Dia ketakutan dan meminta maaf. Di luar, sang jenderal dan para prajuritnya sedang mengatur siasat untuk menangkap Yuan Feng. Namun,
mereka tidak berani masuk hingga akhirnya dua prajurit wanita dan pria masuk untuk menangkap Yuan Feng. Dalam ruangan batu itu, tiba-tiba berubah menjadi kurungan ayam. Yuan Feng yang takut mencoba keluar namun pintu terkunci dan berucap, "Ada monster, maafkan saya, jangan bunuh saya." Namun anehnya kurungan itu mengeluarkan suara dan menjawab, "Apakah aku seperti monster?" Yuan Feng mengintip ke dalam kurungan. Ternyata di dalam ada seorang gadis. Gadis berucap, "Apakah aku cantik?" Saat cahaya bulan menembus ke dalam, tiba-tiba kurungan bersinar menyilaukan. Yuan Feng terkejut dan bersembunyi sambil berteriak, "Jangan bunuh aku, maafkan aku." Kurungan tiba-tiba hancur, seketika muncul seorang gadis cantik dan memanggil-manggil ayah pada Yuan Feng. Yuan Feng berusaha menjelaskan, namun gadis itu lalu memanggil ayah-ayah. Sang gadis yang kelaparan mencium aroma Yuan Feng seperti daging panggang, hingga gadis ingin memakannya. Yuan Feng ketakutan, "Jangan kamu gigit aku, tolong, aku bukan makanan." Saat itu juga kedua prajurit telah masuk ke dalam untuk menangkap Yuan Feng. Yuan Feng yang mengetahui segera mengintip dan memberitahukan pada gadis bahwa ada musuh datang, "Tolong jangan kamu memberitahukan pada mereka." Gadis cantik membantu Yuan Feng dengan merubah menjadi prajurit pria, sedangkan si gadis berubah jadi prajurit wanita. Hingga kedua prajurit menjadi bingung setelah mereka mengetahui wajah yang mirip dengan mereka. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dan naas, saat prajurit pria ingin menusuk Yuan Feng, tiba-tiba prajurit wanita datang di hadapannya hingga pedang mengenai prajurit wanita ini. "Kenapa kamu menusukku? Aku kira kamu Yuan Feng yang menyamar." Mereka kembali keluar setelah gagal menangkap Yuan Feng. Sementara di depan pintu jenderal bersiaga untuk menyergap masuk, tiba-tiba datang kedua prajurit dan sang prajurit wanita meringis kesakitan. Jenderal bingung apa yang terjadi hingga wanita terluka. Di dalam, gadis yang lapar terus merengek pada Yuan Feng ingin makan daging. Yuan Feng ketakutan gadis ini bisa saja menggigitnya. Keesokan harinya Yuan Feng dibangunkan gadis, dia pun bangun sambil berteriak, "Jangan kamu makan aku, tolong-tolong." Yuan Feng berterima kasih karena si gadis tak memakannya. Namun si gadis ini sangat lapar, kemudian Yuan Feng mengajaknya untuk keluar, akan tetapi si gadis tak dapat keluar karena ada dinding yang tak terlihat oleh Yuan Feng. Sang gadis pun kesakitan saat dipaksa untuk keluar. Gadis ini sangat marah karena Yuan Feng tidak percaya bahwa dia tidak bisa keluar dari ruangan ini. Yuan Feng memberi ide agar dirinya dirubah sebagai prajurit agar bisa mencari daging di luar sana. Yuan Feng yang menyamar bertemu prajurit di istana, dia khawatir bila ketahuan dan dia ingat bahwa dia telah berubah. Dan akhirnya dia menemukan makanan langsung dimakannya, namun prajurit lain melihatnya langsung menghajarnya dan mengejarnya. Sementara si gadis yang kelaparan tak tahan lagi menunggu Yuan Feng, dia berusaha keluar namun terpental tak dapat menembus pagar gaib. Yuan Feng yang memiliki kekuatan menghempaskan musuh-musuhnya, dia terkejut saat melihat pedang yang dipegangnya, wajahnya berubah menjadi dirinya. Yuan Feng langsung lari masuk ke dalam makam angker. Sampai di dalam, Yuan Feng memarahi gadis, "Kenapa wajahnya berubah? Hampir saja aku ketahuan." Gadis berkata, "Waktunya hanya 1 lidi dupa." Daging langsung diberikan pada gadis dengan dilempar sebab Yuan Feng takut bila digigit. Gadis sangat senang dan memakannya dengan cara yang aneh seperti seekor hewan yang sedang makan. Yuan Feng pun kembali berubah menjadi prajurit untuk mencari makanan. Setelah di lokasi kerajaan, Yuan Feng berniat membebaskan sang bibi yang di dalam penjara. Saat Yuan Feng dan bibi berjalan keluar, mereka bertemu prajurit yang sedang duduk, namun Yuan Feng tiba-tiba berubah lagi hingga bibi dan prajurit terkejut. Yuan Feng langsung berlari bersama bibi untuk menyelamatkan diri. Setelah Yuan Feng selamat dari kejaran, dia bersembunyi di rumah bibi. Dalam kesempatan itulah, Yuan Feng membawa makanan dan lari untuk ke makam angker. Di tengah perjalanan dia dipergoki para prajurit. Yuan Feng naik ke sebuah pagar hingga dia terjatuh. Di makam angker, Yuan Feng yang tak sadarkan diri dibangunkan seekor rubat yang menjilati lukanya hingga sembuh. Yuan Feng pun berteriak memanggil sang gadis, namun sang rubah yang lapar meminta makanan. Yuan Feng pun memberikannya, tak diduga sang rubah itu adalah gadis cantik yang ia panggil-panggil. Hingga akhirnya mereka semakin akrab. Gadis ini mengajari Yuan Feng untuk menghilangkan depresi dengan cara berteriak. Mereka berdua akhirnya berteriak bergantian. Yuan Feng berteriak, "Kamu cantik," berulang kali hingga keajaiban terjadi, dinding gaib pecah berlubang.
hingga mereka berdua pergi bersama keluar dari makam angker. Sang gadis sangat gembira hingga Yuan Feng dibawa terbang bersama dan film pun selesai.